Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 12 Desember 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan juga merenungkan firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Dalam kesempatan kanonik beberapa waktu lalu, ada pasangan yang mengisahkan perjalanan cintanya yang sudah 4,5 tahun berpacaran. Mereka menjalin hubungan jarak jauh, long distance relationship, dan mereka hendak menerima sakramen perkawinan. Yang menarik adalah perjuangan mereka untuk saling mempercayai satu sama lain. Sukar dan sulit karena menjalin relasi lintas benua. Namun inilah perjuangan cinta mereka yang sungguh saya harus acungi jempol untuk mereka. Saat saya bertanya, apa yang membuat kamu yakin dan percaya dengan pasanganmu ia tidak selingkuh dan setia kepadamu? Keduanya menjawab, doa roh. Kekuatan doa meyakinkan kami untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ini. Super sekali jawaban mereka. Manusia pasti punya keraguan. Namun Tuhan yang memberi kekuatan untuk menaruh percaya satu sama lain, yang membuat kita yakin dalam menjalani hidup ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan perihal orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan Yesus sebagai Mesias. Pasalnya ada nubuat dari Nabi Maleaki yang berkata, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Elia belum datang. Kok Yesus mengaku sebagai Mesias? Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak percaya, juga membuat para murid Yesus menjadi ragu-ragu. Yesus bersabda, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Siapa yang dimaksud Yesus dengan Elia? Apakah Elia yang mengalahkan para nabi-nabi Baal di Gunung Karmel? Di akhir firman disampaikan siapakah Elia yang dimaksudkan oleh Yesus. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini muncul keraguan. Kurang yakin dan percaya sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang apa yang menjadi kehendak Tuhan terasa abu-abu, tidak tentu arah alias gak jelas.
Bagaimanakah kita dapat yakin bahwa yang kita buat ini adalah menurut kehendaknya? Doa salah satu jawabannya. Libatkanlah Tuhan dalam mengambil keputusan. Dan dua indikasi ini semoga membantu kita untuk bisa membaca, mengindikasi kehendak Allah dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketika kita sebelum memutuskan hal itu, bagaimana sikap batin kita? Gembira, bahagia, penuh sukacita dan damai, atau sebaliknya, diliputi kecemasan, takut, dan tidak nyaman. Kalau yang dominan adalah perasaan cemas, takut, dan tidak nyaman, pasti bukan memutuskan berdasarkan yang menjadi kehendak Allah. Kedua, dari outputnya, yakni dari buahnya. Kalau hasilnya, buahnya adalah baik, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya hingga penguasaan diri, pasti itu dari Allah. Pasti kita sedang melaksanakan kehendak Allah. Kalau buahnya sebaliknya, pertikaian, berantem, ribut terus, pasti itu bukan melaksanakan kehendak Allah. Apakah di dalam hidup ini kita telah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Semoga kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan hidup yang kita buat, yakni dengan doa bersama. Dan semoga dua indikasi tadi boleh membantu kita dalam menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.